Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada tanggal 23 Januari 2024 pada hari ini. Oh haleluya, puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari demi hari kita senantiasa disertai Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan, kita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, membuktikan Yesus sangat luar biasa. Hidup Yesus itu Tuhan. Biar kita berada senantiasa di dalam kasih ilahi, senantiasa di dalam penyertaan yang sempurna bersama Tuhan. Haleluya. Saya Pastor Yakub Rahma akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Karena berkaitan pada pagi hari kita baca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 8, satu pasal penuh yang dikaitkan dengan mujizat Tuhan di Mesir. Ada tulah kedua, 3 dan 4, supaya Fir'aun bertobat, bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Allah Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Allah Maha kuasa. Allahku adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Maha kuasa melakukan segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Di dalam ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, karena Engkau dahsyat. Engkau Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Engkau yang ciptakan seisi dunia, yang ciptakan segala-galanya, Tuhan Yesus. Engkau Maha segala-galanya, Maha agung, mulia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mataku, pikiranku dan hatiku, untuk kami baca firman Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Tuhan Yesus, Ku yang Maha Kuasa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Hormat dan takut kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berfirman. Kami siap dengan firman-Mu Bapa. Pagi ini adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau Bapakku, Juru Selamatku, sentralku di atas segala-galanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Bapak Ibu semua bersama kita, bersama saya, kepada nama Tuhan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Selasa pagi tanggal 23 Januari 2024. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita rendah hati datang kepada Yesus, karena hanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Karena firman Tuhan katakan tadi saya sudah baca 1 Tawarik 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Tidak ada yang nama lain, tidak yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Dia satu-satunya pencipta langit dan bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sumber kekuatan, sumber kebesaran datang dari Tuhan Yesus. Untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Nama Yesus, nama yang tercinta, nama yang kita junjung tinggi. Biar makin hari kita makin lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam ayat 42 tadi yang sudah saya bacakan. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apa rencana Tuhan? Damai sejahtera buat setiap kita. Masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Mari kita makin hari lebih mantap kita dengan Yesus. Ya, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Perintah Tuhan yang harus dilakukan kepada Musa. Wah, saya membayangkan, senang sekali Musa, sudah. Kalau kita sebagai hamba Tuhan yang langsung dapat suara Tuhan seperti itu, dilaksanakan benar, saudara. Saya lawan itu Fir'aun itu, supaya betul-betul karena kita disertai Tuhan. Ya, oleh karena Tuhan kan cari orang militan yang pemberani karena benar, berani karena ada Tuhan Yesus. Di luar Yesus tidak berani, saudara. Ya, bisa dihukum mati dengan Fir'aun. Ya, oleh karena itu kalau bersama dengan Tuhan, perkara ajaib terjadi. Ayat yang kedua, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan kata. Itulah kedua, saudara. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, saudara. Kalau Tuhan mau kirim tulah apapun, ya, maka kita takut sama Tuhan. Lebih bagus kita hormat dan taat kepada Tuhan. Ini bukti nyata. Kalau tidak ada taat kepada firman Allah, ada murka Tuhan. Seperti dalam Yohanes 3:36. Kita percaya dan harus taat kepada anak, itu firman Tuhan. Kalau tidak taat kepada anak, tidak taat kepada firman, ada murka Allah. Ini salah satunya. Ya, tulah ada di daerah Mesir. Seluruh kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Karena orang Mesir itu senang bikin roti, adonan. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, itu selalu setiap makanan ada roti adonan, saudara. Ya, ini memang makanan favoritnya. Dan bayangkan kalau ada kata-kata di situ, nggak ada ketenangan, sudah. Mana bisa menikmati makan, menikmati hidup. Ayat yang keempat, kata-kata itu akan naik memanjati engkau dan memanjati rakyatmu dan segala pegawai. Wah, jangan-jangan tubuh kita penuh dengan kata, saudara. Ya, seluruh tubuh kita bisa didatangin sama kata. Apa yang jadinya, saudara, nggak ada ketenangan dalam hidup ini. Ayat yang kelima, berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas lokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata itu bermuncullah meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air Mesir,
Maka bermuncullah kata-kata itu lalu menutupi tanah Mesir. Tapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Nggak mau kalah, saudara. Ya, ini iblis nggak mau kalah. Tapi jelas kuasa Tuhan, saya katakan kemarin, tidak bisa disamakan. Ya, kuasa Tuhan itu luar biasa. Bahkan kata firman Tuhan Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis gemetar, nggak berani. Ya, kita tidak bisa menyamakan. Silakan iblis juga bisa mampu melakukan mujizat. Tapi kuasa mujizat Tuhan jauh di atas segala-galanya. Ya, 1 banding tak terhingga. Ya, kuasa Tuhan dahsyat. Mari kita baca Firman 8. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini bukti nyata. Ada perbedaan. Ternyata lihat kata-kata yang Tuhan ciptakan jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan daripada kata yang dibuat oleh ahli nujum, ahli-ahli. Sehingga Fir'aun bertobat. Sehingga Fir'aun berkata kepada Harun dan Musa, okelah, ya, doa supaya dijauhkan kata itu, berarti rasa ketakutan, saudara. Melawan Tuhan, siapa lawannya, saudara? Maka di sini kita bisa belajar hormati Tuhan. Takut kita beruntung besar. Kita takut sama Tuhan, kita di dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Ayat 9, kata Musa kepada Fir'aun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu lenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal Sungai saja. Jadi Musa dan Harun berkata, ayo silakan, sampaikan itu, kita mau doa sungguh-sungguh. Maka kata itu akan dilenyapkan daripada ini Tuhan mendengar. Lihat di berikut ayat 10. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Amin. Tidak ada seperti Tuhan kita yang kita sembah. Dia satu-satunya. Tuhan Yesus Allah yang esa. Ayat 11. Maka kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumahmu, dan dari pegawai-pegawaimu, dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai saja. Ayat 12. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata itu mati lenyap dari rumah dan di halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Coba disuruh kuasa Tuhan. Jadi Tuhan itu baik. Musa berdoa sama Tuhan karena Fir'aun bilang, ya berdoalah kepada Tuhan supaya kata itu lenyap. Dan ternyata Tuhan, doanya Musa dan Harun didengar sama Tuhan, dikabulkannya sehingga kata itu mati. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkai yang bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Wah, ini licik, saudara, pengkhianat seperti Yudas Iskariot, tidak komit. Di sini kita bisa belajar karakter dari Fir'aun tidak komit. Demikian buat Bapak Ibu saudara, apakah memiliki karakter komitmen, pegang janji Tuhan, dan berjanji hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, berikutnya ayat 15. Berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkan ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Wah, mujizat ketiga, saudara. Dilemparkan tongkat itu yang ada dalam Harun dan Musa, sehingga ada nyamuk di seluruh Mesir. Ayat 17. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan mengukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di sultan Mesir. Bayangkan saudara, tadi ada kata sekali nyamuk, penuh dari Mesir, penuh dengan binatang-binatang. Nyamuk ini bisa membuat sedot darah, saudara. Wah, takut kita kepada Tuhan. Ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tapi mereka tidak dapat. Demikian nyamuk itu dianggap hinggap pada manusia dan binatang. Ini contoh sudah saya katakan. Silakan nyoba ahli sihir. Iblis bisa membuat, tapi kusut untuk nyamuk tidak bisa bikin. Itu firman Tuhan. Mereka tidak dapat, mereka enggak bisa. Sudah saya katakan, tidak bisa menyaingi dia Yesus karena dia segalakan di atas segala-galanya. Ya, orang itu takut kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan. Ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tapi hati Fir'aun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Padahal para ahli itu sudah berkata kepada ini betul buatan tangan Tuhan dengan tujuan supaya Fir'aun bertobat. Tapi dasar Fir'aun keras hati, saudara. Ya, berikutnya
Berhimpunlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berilah menantikan Fir'aun pada waktu biasa keluar sungai, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umat pergi supaya mereka datang kepadaku. Untuk tulah keempat, saudara, apa yang terjadi berikutnya? Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat, saudara. Pikat itu seperti binatang kayak lalat, saudara. Lalat seperti lalat ini mungkin ya. Pikat itu, saudara, yang besar-besar ini bisa menyebabkan penyakit, saudara. Penyakit juga, saudara. Tapi pada hari itu akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada negeri. Coba khusus tanah Gosyen, di mana tanah Gosyen tempat bangsa Israel tinggal sini pada waktu Yakub ya masih hidup, tempatkan oleh Yusuf di tanah Gosyen. Ada perbedaan, saudara, seperti di dalam Maleakhi, saya mau baca Maleakhi pasal 3. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, antara orang cinta Tuhan. Maleakhi pasal 3 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Amin. Di sini ada perbedaan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menjaga melindungi kita. Ada perbedaan antara orang cinta Tuhan dan orang tidak cinta Tuhan. Mari kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang cinta Tuhan, sehingga kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanah mujizat akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke Sultan Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini. Tapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempar kami dengan batu? Ya, kamu harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, seperti yang firmankan kepada kami. Ayat 28. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Wah, coba. Fir'aun pun menyadari dia takut sama Tuhan sampai dia minta titip doa, saudara. Ya, ini baru satu ayat ini mengatakan raja minta titip doa kepada Musa. Terus berikutnya, lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 30. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun lalu berdoa kepada Tuhan. Ayat 31. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan dari rakyatnya, sehingga tidak ada yang tinggal. Ayat 32 yang terakhir. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Keluaran pasal 8, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 32. Di sini kita melihat 2 hal. Yang pertama, kuasa Tuhan yang dahsyat. Kalau Tuhan menghukum manusia, selesai, saudara. Gampang Tuhan menciptakan tulah kata, ya. Ada tulah nyamuk, ada pikat segala macam, sehingga Fir'aun itu takut. Tetapi dasar yang kedua, jangan memiliki sifat yang tidak baik, yaitu sifat bandel, sifat tidak taat seperti Fir'aun ini. Inkonsisten, dia tidak takut kepada Tuhan, dia tidak hormat kepada Tuhan, dia melencehkan kuasa mujizat Tuhan. Dan kita lihat berikutnya, saudara, ya, dia tidak membiarkan bangsa Israel itu pergi. Ini bukti nyata. Tetapi Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kebesarannya, supaya banyak orang melihat bahwa Tuhanlah yang hidup di atas segala-galanya. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pada pagi hari membuat kita makin hari mau cinta dan takut kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya problem, serahkan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil, karena Tuhan sanggup melakukan segala-galanya, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus, ku
kuasa. Amin. Dia sanggup melakukan segalanya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Di sini kita belajar, lakukan dengan setia baca Alkitab. Tuhan dia dari surga loh. Bapak Ibu membaca sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan saya sama sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan Maha tahu. Semua dinilai sama Tuhan. Tapi saya katakan, mari kita takut sama Tuhan, hormati Tuhan, karena Dia sanggup melakukan segala-galanya. Kalau segala kuasa di bumi surga ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, bila berkat rahmat anugerah pertolongan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua setia, dan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.